budaya. Baik, hari ini kita akan lanjut lagi ya di materi kita di pelajaran 5. Kita masih tentang 4 sifat luhur ya, yang mana kita kemarin sudah membahas tentang turut gembira atau mudita. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang tenang seimbang ya, atau biasa disebut dengan UPK ya. Aku sudah pernah dengar UPK. Artinya tenang seimbang atau berarti seimbang atau ketenangseimbangan. Nah, di sini ada sebuah cerita nih, ada si Bodi ya. Si Bodi sedang apa ya? Kita baca ya, coba diperhatikan. Bodi punya seorang teman yang usil. Dia suka sekali mengganggu Bodi. Kadang dia mengambil barang Bodi, kadang mengejek si Bodi. Tapi Bodi tetap tenang. Bodi tidak pernah membalas perbuatan buruk temannya itu. Nah, dan Bodi juga tidak pernah marah dan benci kepada teman-temannya yang usil kepadanya. Semua teman-teman suka dengan Bodi. Mereka memuji Bodi anak yang baik. Tapi Bodi tidak menjadi sombong. Ya. Tenang seimbang adalah sikap yang selalu tenang. Tenang pada saat senang maupun susah. Jika sedang susah, tetaplah tenang. Jika kita tenang pada saat susah, masalah akan lebih cepat selesai. Ya. Misalnya ketika kita punya PR. Nah, jika kita marah dan kesal, pasti kita tidak bisa mengerjakan PR itu ya dengan baik ya, pasti asal-asalan ngerjainnya ya. Tapi kalau kita tenang, kita pelan-pelan mengerjakan PR itu, pasti PR itu akan cepat selesai ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya, kita bisa menyontoh sikapnya si Robi ya, si Bodi, yang mana sering dijahili temennya, diusilin temennya suka mengejek-ngejeknya, dia tetap tenang ya, tidak membalas ejekan temannya ya, tidak gantian usilin temennya ya. Ini Bodi punya UPK ini ya, si pasukan luhur. Nah, kemudian si Bodi ini adalah anak yang baik ya, semua teman-temannya suka dengan si Bodi. Tapi Bodi tidaklah sombong ya, dia tetap rendah hati. Dan itu juga termasuk sikap UPK ya. Nah, kemudian di sini jika kita sedang senang, kita boleh bahagia, tapi tetap tenang. Jangan senang berlebihan sampai menjadi sombong. Misalnya ketika menjadi juara, kita boleh senang ya. Tetapi kalau kita menjadi sombong dan tidak mau belajar lagi, maka kita akan sulit berhasil. Biasanya itu sering terjadi ya. Dan bisa dilihat nih perbedaannya ya. Ini yang tadi mengerjakan PR. Kalau mengerjakan PR-nya sambil kesal, marah-marah, pasti akan begini jadinya ya, seperti si Robi ini, tugasnya tidak akan selesai. Beda dengan si Meta dan mengerjakan PR dengan tetap tenang ya, kemudian dengan sangat hati-hati sekali ya mengerjakannya supaya hasilnya menjadi lebih baik ya. Jadi kita bisa lihat ini. Kemudian nih kalau mengikuti lomba ya, kemudian menang, boleh senang ya, tapi senangnya jangan berlebihan ya. Soalnya sudah menjadi juara 1, dan saking senangnya ya, tanpa disadari menyindir temannya yang tidak mendapatkan juara. Nah, itu sama saja ya, itu sombong ya, atau membanggakan dirinya ya dengan kesombongannya. Tidak boleh ya, jadi harus punya ketenangseimbangan atau punya UPK dalam diri kita ya. Nah, kemudian sikap yang tenang akan membuat kita selalu bahagia. Sikap tenang seimbang disebut dengan UPK ya. Jadi kalian boleh baca nanti di sini ya. Nah, kemudian selain dipuji dan dihormati, ada juga orang iri kepada Buddha ya. Jadi semasa hidupnya Buddha banyak sekali ya orang-orang yang iri kepada Buddha ya, tapi Buddha tetap tenang menghadapi semua itu ya. Buddha pernah difitnah ya, bahkan Buddha pernah coba untuk dibunuh ya, ada yang ingin membunuh Buddha ya, tetapi Buddha tetap tenang ya menghadapi itu semua. Buddha tidak merasa sedih, kemudian Buddha tidak merasa benci, dan tidak sedikit pun terganggu ya. Buddha sama sekali tidak membenci orang-orang yang membencinya ya. Jadi kita bisa mencontoh sikapnya Buddha ya. Nah, pernah ya Buddha difitnah. Jadi Buddha difitnah sama
siapa waktu itu ya, pokoknya teacher lupa ya, tapi pernah difitnah. Kemudian Buddha juga akan dibunuh juga ya oleh saudaranya, yaitu Biku Dewadatta yang mencoba untuk membunuh Buddha. Kemudian Buddha juga pernah akan dicelakai ya dengan seekor gajah liar ya, yang akan menyerang Buddha, tapi karena Buddha tenang dan penuh cinta kasih ya dan UPK dalam dirinya, Buddha bisa mengatasi itu semua. Anak Buddhis biasanya tetap tenang saat senang dan saat sedih. Mengapa? Karena saat kita sedih kita menderita. Jika kita tetap tenang, pada saat sedih kita tidak akan menderita. Karena kalau kita sampai menderita, kita bisa saja melakukan hal-hal yang merugikan. Jadi ketika kita sedih, tetap berusaha untuk tenang agar kita tidak melakukan hal yang merugikan. Tetaplah tenang agar kamu bisa memikirkan jalan keluar dengan baik. Ya, jadi kalau kita sedang sedih, ya diusahakan kita bisa melepas kesedihan kita ya, untuk lebih tenang lagi ya, supaya tidak menjadi sedih. Ya. Nah, di sini agar mudah bahagia, kita harus bisa bersikap tenang seimbang dalam segala keadaan. Bagaimana caranya? Di sini ada beberapa cara ya, seperti menjamkan mata, pejamkan mata, kemudian hirup nafas dalam-dalam 3 kali, minum air putih juga bisa, kemudian lakukan hal yang kamu sukai, misalnya bernyanyi atau menggambar, kemudian tidur atau istirahat dan berdiam di ruangan yang sejuk. Ya, jadi kalau ingin tenang, misalkan sedang sedih ya, kita ingin mencari suasana yang baru supaya tenang, kalian bisa lakukan dengan cara-cara seperti ini ya. Bisa dengan meditasi, dengan memejamkan mata ya, mengamati nafas kita ya. Kemudian bisa juga minum air putih ya supaya tenang. Kemudian melakukan hal-hal yang positif ya, misalkan menggambar, menyanyi, atau melakukan aktivitas yang bermanfaat bagi diri kita ya, sehingga kesedihan akan berlarut-larut hilang ya. Atau bisa juga tidur ya, istirahat ya, kiranya sudah capek banget ya, sudah sedihnya sudah sudah sangat membebani ya, sedih, kemudian gelisah, gak tenang, sudah diistirahatkan ya, supaya hilang semua sedihnya ya. Dan bisa juga berdiam ya di ruangan yang sejuk ya dan tenang agar batin kita, badan kita menjadi tenang. Lalu jika kita selalu tenang seimbang, apakah artinya kita tidak boleh sedih atau senang? Kita boleh sedih, namun jangan sedih berlebihan sampai jadi marah, jadi benci, murung ya, sampai berminggu-minggu ya, tidak boleh. Saat sedih kita harus ingat untuk tetap tenang. Nah, kemudian kita menjadi tidak sedih lagi ya. Jadi kalau sedih ya harus dihilangkan lah ya. Senang dan sedih harus dijalani dengan seimbang, dengan hati yang tenang, itulah seimbang ya. Jadi harus dijalani dengan seimbang ya, dengan UPK. Nah, kemudian teacher ada tugas di aksi ya, aksi saja nanti tugasnya. Nah, sesuai petunjuknya.